Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Jadi di video kali ini saya akan bahas Pi Network teman-teman ya, tapi seperti biasa kita akan update market dulu ya. Jadi minimal per video ini saya buat teman-teman tahu ya harga terupdate dari cryptocurrency, kira-kira seperti itu. Oke, untuk di sini ya yang paling mendasar adalah market cap kripto ini secara signifikan naik hampir 3% ya overall ya teman-teman ya. Ini sekarang sudah berada di 3 triliun dolar ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk Fear and Greed Index ya teman-teman, lihat di sini orang sudah mulai berani karena sudah di poin netralnya ya, bahkan lebih di 53 ya. Kira-kira seperti itu. Dan Bitcoin di sini sudah menyentuh 97.000, terjadi kenaikan signifikan per 24 jam ini yaitu 3,23%. Ini besar teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk Ethereum juga langsung ya mengikuti hampir 3% juga kenaikan, dan sekarang posisi di 1800-an. Semoga akan terus melonjak teman-teman ya untuk overall crypto ya. Karena di sini market cap-nya overallnya sudah naik teman-teman, hampir 3%. Nah, gimana dengan Pi Network? Saya akan bahas Pi Network lagi ya. Kenapa saya akan bahas ini? Karena ada berita terupdate ya. Jadi kalau diupdate ya saya akan bahas beritanya ya. The coin yang lain juga kalau ada updatean saya akan bahas ya, kira-kira gitu. Oke, untuk Pi Network teman-teman positif ya. Sekarang di 0,58 ya. Akhirnya nggak sampai jatuh ke 0,4 ya. Kenaikan per hari ini baru start kayaknya, masih di 0,19 ya. Semoga ini baru mulai karena ada berita menarik ya di tanggal 4 kemarin, dan mungkin efek-efeknya di minggu ini ya, semoga saja teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ada news di sini ya. Jadi di sini teman-teman ya, kalau kalian lihat ya, Pi Network ini bikin bursa besar tunduk demi satu aturan penting ya. Apa ya, mulai diperhitungkan menurut saya seperti itu ya oleh bursa-bursa besar, karena di sini langkah yang diambil Pi Network baru-baru ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh perusahaan keuangan besar, bukan proyek kripto. Benar sekali teman-teman ya, karena mengatur exchange itu nggak mudah ya. Tapi kenyataannya sejak 2 Mei 2025 Pi Network resmi membuka akses bagi para pengguna yang sudah lolos verifikasi identitas atau KYC ya, baik penuh maupun sebagian, untuk langsung mengaktifasi wallet mainnet mereka ya, dan tidak perlu menunggu proses migrasi biasanya memakan waktu dan penuh kerumitan ya. Tapi ini ya, ini berarti jutaan pengguna bisa langsung terjun ke dalam ekosistem Pi Network atau ekosistem Pi ini dan mulai aktivitas seperti menggunakan aplikasi Pi maupun berdagang secara lokal. Jadi teknologinya dulu yang di-push. Jadi kalau teman-teman sekarang berbicara terkait harga Pi Network, saya rasa tidak belum apa ya, belum saatnya lah ya. Karena ya benar sih kalau langkah yang diambil di sini teman-teman adalah teknologi dulu bos ya. Kalau kalian teknologinya sudah bagus ya, kalian projectnya sudah bagus, nggak usah beli, orang pasti beli ya. Orang pasti menganggap ini apa namanya, diamond lah ya, seperti itu ya. Ini sudah langkahnya sudah bagus menurut saya. Nah di sini jadi tidak perlu menunggu proses migrasi ya buat teman-teman yang buat para pionir ya. Biasanya memakan waktu yang lama dan rumit kan ya. Tapi di sini enggak teman-teman ya. Tapi di balik kegembiraan ini ya, ada hal yang jauh lebih menarik berdasarkan laporan dari Coinpedia. Pai juga menuntut agar bursa kripto, ingat ya Kak, agar bursa kripto ini yang ingin bekerja sama dengannya wajib melewati proses QYB alias Know Your Business ya. Tapi teman-teman ya, ini harus dilakukan ya. Makanya cuma Pi Network yang bisa membuat apa ya, bursa besar itu bertekuk lutut, bisa dibilang seperti itu. Makanya kemungkinan proyek ini akan menjadi proyek gede ke depannya. Nah, di sini kenapa Pi Network ini berani minta QYB ke bursa besar? Nah, di sini bagi banyak bursa kripto, permintaan seperti ini bukan perkara kecil ya, ini perkara besar ya. Proses QYB terkenal lebih rumit ya, panjang dan menuntut data yang mendalam. Tapi anehnya justru bursa sebesar OKX ya, Bitget dan Maxi, mereka malah bersedia teman-teman untuk mengikuti tuntutan dari Project Pi ini ya, atau Pi Network ini. Jadi kemungkinan teman-teman akan ada apa ya, akan ada tindakan khusus untuk Pi Network ini teman-teman ya ke depannya, dan kemungkinan masa depannya akan bagus ya, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di sini ya,
ada Bansa dan jalan cepat menuju ekosistem Pi, ini sudah pernah saya bahas, dan di sini mereka menanti kejutan di konsensus 2025 ya. Dengan reputasi yang terus naik dan posisi unik di antara ratusan proyek kripto lain, banyak mata ya kini tertuju pada Pi Network yang menjelang acara konsensus 2025 ya. Dan di sini ya tebak menebak ya apakah si Dokter Nicholas ini ya akan tampil dan membagikan kejutan, atau apakah akan ada pengumuman soal investor besar atau mitra ya, atau partnership, atau bahkan langkah menuju legalisasi ya yang lebih luas. Tapi overall teman-teman, kalau saya lihat ya, buat teman-teman semuanya sih ya, saya mau pesan buat kalian semuanya, jangan terlalu buru-buru menuntut harga tinggi ya, karena sudah benar yang dilakukan oleh tim dari Pi Network ini. Yang harus di build up itu ya satu-satunya atau pertama yang harus di build up itu adalah project ya. Kalau kalian mau berharap harga langsung naik, sangat-sangat ya paling naik habis itu turun ya, karena mereka nggak punya fondasi yang kuat. Tapi kalau punya fondasi yang kuat ya seperti yang dilakukan Pi Network ini, kemungkinan harganya akan naik. Makanya kalau teman-teman lihat ya, untuk time frame 1 hari ya, ini saya ambil daily teman-teman ya, ini terjadi sideways jauh banget teman-teman ya. Ini bisa dibilang ini sideways teman-teman ya, harga-harga palingnya tersentuh ya. Jadi seakan diam, tapi tidak turun tidak naik ya. Jadi ini positif menurut saya. Mungkin akan ada kejutan ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, reject pertama ya, merah pertama kalau kita ambil time frame 1 hari ada di sini teman-teman ya, setara dengan ini. Kemungkinan kita tunggu harganya menyentuh 0655 ya, semoga terjadi historical pump ya seperti ini ya. Karena ini tunggu aja di sini, karena reject terakhir di sini 0,6401, kira-kira seperti itu. Jadi sudah benar ya, nggak usah terlalu buru-buru ya. Kalau saya sih mengatakan seperti ini karena saya melihat ini untuk jangka panjang ya, nggak usah terlalu buru-buru. Yang penting ada yang kalian hold ya, dan kalian yakin project ini bagus. Kalau saya bisa mengatakan ya, project ini bisa dibilang apa ya, nggak jelek, nggak terlalu bagus juga ya, karena saat ini saya belum bisa mengatakan bagus banget. Karena kenapa? Karena project-projectnya masih sedang di build up ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, Pi Network ini sudah bagus ya, kira-kira seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya.